بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sampai di mana pembahasan mulakhas al-khulasah fi usul fiqh kita? Taksis as-sunnah bil kitab. Berarti taksis munfasil ya. Iya. Baik. Ya, setelah sebelumnya kita mengetahui bahwa kitab sunnah ya. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa taksis itu terbagi kepada dua. Ini perilaku mengkhususkan itu terbagi kepada dua, ada yang sifatnya muttasil dan ada yang sifatnya munfasil. Ada yang terhubung dan ada yang terpisah. Terhubung itu menggunakan istisna, menggunakan syarat dan juga menggunakan sifat. Adapun terpisah maka ataupun tidak terhubung maka tempatnya adalah seperti berikut ini, yakni takhsisul kitab bil kitab yang kemarin sudah kita bahas, kemudian takhsisul kitab bis sunnah. Nah, sini dikatakan oleh musannif wa yajuzu takhsisul kitab bis sunnah mutawatiratan kanat aw ahadan ka takhsisi qawlihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum. العام الشامل لأولاد الأنبياء وغيرهم مع قول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث فخصص الإرث بغير أولاد الأنبياء وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم الكافر ولا الكافر المسلم فأخرج من اختلف دينه من الإرث مع كونه داخلا في الآية. Nah, jadi juga boleh mengkhususkan Alkitab mengkhususkan as-sunnah. Ya, jadi juga boleh Alkitab ataupun Al-Quran itu mengkhususkan hadis. Baik, sebentar, takhsis Alkitab. Oh, bukan ya? Iya, boleh mengkhususkan Al-Quran dengan hadis. Maksudnya hadis yang mengkhususkan Al-Quran ya. Alkitab sebagai mukhassasnya, sementara hadis sebagai mukhassisnya. Kan begitu. Baik hadis tersebut mutawatir ataupun hadisnya ahad ya. Tetap diperkenankan ya, si hadis mengkhususkan Al-Quran, seperti mentaksis firman Allah ataupun mengkhususkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kalian tentang warisan terhadap anak-anak kalian. Nah, di sini firman Allah umum. Ya, di sini firman Allah yang mencakup seluruh yang mencakup anak nabi dan juga selain anak nabi. Ya, karena di sini dikatakan yusikum. Ya. Allah mewasiati kalian, ya. Yusikumullahu fi auladikum, di dalam memberi warisan kepada anak kalian. Nah, di sini firman Allah ini di mana mencakup anak nabi dan juga bukan anak nabi.
ataupun selain anak Nabi. Ma'a qaulihi sallallahu alaihi wasallam, namun di sana terdapat hadis Nabi yang sabda Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu. Kami sekalian para nabi itu tidak mewarisi. Maka ucapan Nabi ini mengkhususkan warisan hanya terjadi pada selain anak Nabi. Maka secara otomatis berarti firman Allah tadi itu hanya hanya terjadi, warisan tersebut hanya terjadi kepada selain anak Nabi. Karena di sini dikatakan Nabi tidak mewarisi anak-anaknya. Ya. Artinya berarti hadis Nabi ini mengkhususkan permasalahan warisan yang hanya terjadi pada selain anak Nabi. Dan juga terdapat di sana hadis yang isi sabda Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mewarisi seorang yang kafir, dan tidak pula orang yang kafir mewarisi seorang yang muslim. Maka di sini Nabi SAW mengecualikan orang yang beda agamanya dari permasalahan warisan. Jadi mengecualikan orang yang beda agamanya dari permasalahan warisan. Di mana sebelumnya firman Allah, yusikumullahu fi auladikum, tidak memandang soal dia yang mau diwarisi kafir ataupun yang mau diwarisi muslim. Yang jelasnya Allah mewasiatkan kita untuk mewarisi anak-anak kita, kan begitu ya, tentang warisan terhadap anak-anak kita. Namun ternyata di sini ada pengecualian, di mana orang yang beda agamanya ya dikecualikan dari permasalahan waris yang ada pada firman Allah. Nah, jadi artinya hadis di sini baik itu mutawatir maupun hadisnya ahad itu dapat mentaksis Al-Qur'an, dapat mengkhususkan Al-Qur'an. Ya, ma'a kaunihi dakhilan fil ayah. Ya, demikian. Yang mentaksis yang bagus ya. Hadisnya maksudnya yang jelas mentaksis itu hadis yang kedua. Maksudnya kalau warisan diwariskan sama muslim saja. Iya, jadi artinya karena di sini Rasulullah SAW itu mengecualikan permasalahan waris ini terhadap orang yang beda agamanya, karena lafaz Nabi orang muslim itu nggak akan mewarisi orang kafir, yang artinya apabila anaknya kafir dia tidak akan mewarisi anaknya yang kafir tersebut, dan sebaliknya orang kafir juga tidak mewarisi orang muslimnya. Jika misalkan anaknya muslim, ya artinya si anak tidak akan menerima warisan dari ayahnya yang kafir, kan begitu. Jika si orang tuanya kafir. Nah, demikian. Nah, sementara firman Allah kan umum, yusikumullahu fi auladikum. Yang di sini tidak disebutkan status auladnya. Pokoknya selama dia seorang anak, dia nerima waris, kan gitu ya. Karena auladikum, sebagaimana kemarin sewaktu kita membahas soal siyagul umum, salah satunya adalah apa? Bentuk jamak yang diidhafahkan, bentuk jamak yang mu'arraf dengan idhafah ya. Yang mu'arraf dengan idhafah ataupun yang ditakrif dengan idhafah. Nah, ini di sini maka bisa kita lihat di sini sesuatu yang ditakrif dengan idhafah. Ya, kemarin apa bahasanya di sana? Al-jam'ul mu'arraf bil idhafah. Ya benar, al-jam'ul mu'arraf bil idhafah. Ya. Karena di situ disebutkan ada dua ya, al-jam'ul mu'arraf bil idhafah sama al-mufradul mu'arraf bil idhafah. Jadi bentuk jamak yang ditakrif dengan idhafah dan bentuk mufrad yang ditakrif dengan idhafah. Ya, jadi singkatnya al-mu'arrafu bil idhafah, yang ditakrif sebab idhafah. Nah, di sini bisa kita lihat auladikum adalah lafaz yang ditakrif sebab idhafah. Berarti ini merupakan sighah umum. Nah, sighah umum ini kemudian ditaksis oleh lafaz Nabi, ya, oleh hadis Nabi SAW, la yarisul muslimul kafir walal kafir muslim, dan juga ditaksis oleh hadis Nabi yang lainnya, nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu, yang artinya anak Nabi itu enggak menerima warisan.
Ya, karena Nabi tidak mewarisi. Ya, jadi sementara sebelumnya itu umum sekali, baik itu anak Nabi maupun bukan anak Nabi, karena auladikum. Siapapun anak itu, ya selama dia anak dia ngedapatin warisan. Ya. Namun karena adanya hadis Nabi tadi, oh berarti ini hanya terjadi pada selain anak Nabi, sebab Nabi bilangnya la nurithu, kami nggak mewarisi. Ya. Nah kemudian juga baik itu anak muslim maupun anak kafir aslinya ya pada dasarnya. Namun saat ada sabda Nabi SAW la yarisul muslim al kafira wal kafiru al muslima, maka jadinya di sini berarti firman Allah hanya berlaku pada anak yang muslim saja. Maksudnya muslim ke muslim saja. Saat beda agamanya maka dia tidak bisa menerima warisan. Nah, demikian wallahu a'lam. Ya, yang mana tadinya ma'akaunihi dakhilan fil ayah, yang mana tadinya permasalahan ini masuk ke dalam ayat. Permasalahan beda agama ini, karena Allah cuma bilang fi auladikum kan gitu. Ini syamil dalam hal tersebut kan gitu ya. Ma'akaunihi dakhilan fil ayah, itu maksudnya. Ya, di mana tadinya permasalahan ini masuk ke dalam ayat. Nah, demikian. Ya, kemudian berikutnya takhsisus sunnah bil kitab. Ini juga salah satu di antara bentuk at-takhsisul munfasil, ya, takhsis yang terpisah, takhsis yang tidak terhubung, yaitu di mana hadis ditakhsis oleh kitab, ya, dikhususkan oleh Al-Qur'an. Wa yajuzu takhsisus sunnah bil kitab, dan juga boleh dapat terjadi atau bisa terjadi hadis itu ditakhsis ataupun dikhususkan oleh Al-Quran. Wa dzalika ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan permasalahan ini sebagaimana contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ukhidha min hayyin fahuwa mayitun. Ya, ma ukhidha min hayyin fahuwa mayitun. Apa yang diambil, ya, sesuatu ataupun ya, apa saja yang diambil dari dari orang, dari yang hidup, ya, bukan orang, ya, nggak harus orang, dari yang hidup, fahuwa mayitun, maka itu dikategorikan sebagai mayat, ya, mayit. Jadi kalau kita ingin mengambil sesuatu dari bahagian anggota tubuh yang hidup, ya harus sembelih kan gitu ya. Nah, demikian. Ya, jadi sisanya, ya, apabila kita ngambilnya tanpa penyembelihan kan gitu ya, ataupun semisalnya, ya, maka berarti dia terhitung mayit. Ya, jadi kalau misalkan kita ngebelah sayap ayam kan gitu ya, nah maka sayap ayamnya terhitung mayit kan gitu. Ya, jadi nggak bisa dimakan, ya, harus disembelih kan gitu. Baik. Nah, salah satu juga faidah dari lafaz Nabi ini ataupun sabda Nabi ini adalah yakunu najisan. Ya kan gitu, karena sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, bahwa mayit itu najis, kan begitu. Walau si ayamnya belum mati, kan ya, maksudnya si ayamnya, tapi sesuatu yang diambil dari dari sesuatu yang hidup, ya, sesuatu yang diambil dari yang hidup, maka sesuatu tadi itu dihitung mayit. Nah, jadi salah satu faidahnya adalah, ya, yakunu najisan, jadilah benda tersebut benda najis. Wa minhu, dan diantaranya, ya, diantara termasuk yang dia itu diambil ataupun termasuk yang dia itu bahagian daripada daripada sesuatu yang hidup tadi ataupun benda yang hidup tadi adalah as-suf, ya, suf, bulu domba, ya. Wasy'ar, bulu kambing. Wal wabar, bulu unta. Minal hayawanil ma'kul. Ya, ini maksudnya rambut-rambut dari jenis hewan, ya. Hewan yang dimakan. Jadi ini maksudnya nama-nama rambut dari jenis hewan yang dimakan.
Ya, wa minhu di antara contohnya berarti dan termasuklah ma ukhidha min hayyin fahuwa mayyit adalah as-suf. Maka itu termasuk. Ya karena di sini lafaznya umum, kan gitu ya. Ma ukhidha min hayyin fahuwa mayyitun. Ya, lafaznya sirahnya sirah am. Oleh karena itu mencakuplah suf, mencakuplah syar, mencakuplah wabar. Ya, jadi nggak cuma kakinya doang, tidak cuma sayapnya saja atau mungkin pantatnya buntutnya saja kan begitu. Ya, tapi mencakup suf, syar dan wabar. Minal hayawanil ma'kul yang masuk dalam lafaz hadis Nabi ma ukhidha min hayyin fahuwa mayyitun. Illa anna hadza khussa biqaulihi ta'ala. Namun ya, permasalahan ini terdapat pengkhususan dari firman Allah Subhanahu wa taala wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Dan dari bulu-bulunya, ya, maksudnya dari bulu-bulu domba, dan dari aubariha, jamak dari wabar tadi, bulu-bulu unta, ya, wa ash'ariha, dan dari bulu-bulu kambing, athatan wa mata'an, ya, dijadikan sebagai perabotan dan perhiasan, ilahin, sampai dia kadaluarsa. Nah, firman Allah ini mengkhusus ataupun mentaksis hadis Nabi tadi yang ma'ukhidha min hayyin fahuwa mayyit. Karena kan di sini lafaznya umum, apa saja. Ya. Berarti ketika kita bilang apa saja, ya termasuklah di situ as-suf, termasuklah di situ syar, dan termasuklah di situ wabar. Namun dikarenakan adanya ya, konteks Al-Quran yang seperti ini, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan, kita jadikan sebagai perabotan, wa mata'an, dan kita jadikan sebagai perhiasan sampai dia nggak bisa digunain lagi, kan gitu, ilahin. Maka ini menunjukkan bahwasannya yang dimaksud ataupun yang termasuk dalam hadis Nabi tadi adalah selain yang dikecualikan ini, ya, selain yang selain yang disebutkan oleh Allah di sini begitu tentunya, yaitu aswaf, aubar, dan ash'ar. Ini boleh diambil juga. Ya, artinya ini tidak dikategorikan sebagai benda yang najis. Yang berarti kalau kita nyimpen bulu domba atau kita make bulu domba ke dalam tubuh kita, ya berarti boleh kita bawa sholat. Ya, misalkan bulu domba itu kita masukkan ke dalam kantong ke sela-sela baju kita biar hangat kan begitu ya. Ya, biar nggak untuk menghangatkan badan, ya berarti artinya tidak najis saat kita bawa sholat kan gitu. Walaupun diambil dari dia yang masih hidup gitu. Ya justru kan permasalahannya di situ memang karena kan hadis Nabi kan dikatakan ma'ukhidha min hayyin, pokoknya sesuatu yang diambil dari dari binatang yang hidup, umpama kita bilang gitu lah, kita bilang aja lah di sini binatang ya biar lebih mudah dipahami. Jadi sesuatu yang diambil dari binatang yang hidup, maka itu dikategorikan bangkai, kan gitu ya, dikategorikan bangkai. Nah, maka ucapan ini, lafaz ini tentunya kan termasuklah juga bulu. Ya kan gitu, termasuklah juga bulu. Yang artinya saat dibilang bangkai berarti si bulu pun menjadi najis. Tapi dikarenakan adanya firman Allah ini, nah artinya hadis Nabi tadi ya, menjadi dikhususkan begitu loh. Ya, jadi afrodnya, individunya ataupun individunya menjadi dikhususkan. Di mana berarti yang disebutkan oleh Allah ini terkecualikan. Ya, jadi bulu terkecualikan begitu. Sementara yang tidak disebutkan ya berarti tetap masuk kategorinya. Ya misal sayap ayam, ya sayap ayam tetap masuk kategorinya. Jadi kalau kita ambil sayapnya ya najis. Ya, kan begitu. Yang artinya nggak bisa kita kita manfaatkan, apalagi kita makan kan begitu. Atau kaki ayam ya maka najis. Ya umpama kaki ayamnya entah mau kita apain kan ya, mau jadikan gantungan kunci umpama ya maka najis. Begitu. Nah demikian.
Jelas sampai di sini? Mafhum? Baik. Nah, ini termasuk takhsisul munfasil ya, karena memang firman Allah wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha athatan wa mata'an ila hin, ini munfasil, terpisah dari ma ukhidha min hayyin fa huwa mayyit. Tapi firman Allah ini memiliki maksud ke sana, ya kan gitu ya. Memiliki ataupun ada tujuan ke sana. Nah, ya, bisa memiliki tujuan ke sana. Yaitu tujuan mengkhususkan. Ya, kemudian selanjutnya takhsisus sunnah bis sunnah. Ya, ini mentaksis as-sunnah dengan sunnah juga. Seperti halnya takhsisul kitab bil kitab, mentaksis Al-Qur'an yang mentaksis Al-Qur'an. Nah, di sini as-sunnah yang mentaksis ataupun mengkhususkan sunnah. Wa yajuzu takhsisus sunnah bis sunnah. Jadi juga boleh hadis mengkhususkan hadis. Mutawatiran kanat am ahadan. Baik hadisnya itu mutawatir, ya, hadis yang mengkhususkan, maksudnya hadis mukhassisnya itu mutawatir, maupun hadis mukhassisnya itu ahad, yang gitu ya. Wa dzalika ka takhsis qaulihi sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama' al-ushru, fima saqatis sama' al-ushru al-'ammi lil qalili wal kathiri, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsati awsaqin sadaqatun, laisa fima duna khamsati awsaqin sadaqatun. Nah, ini contohnya. Seperti pengkhususan terhadap sabda Nabi SAW 10% ya, al-ushru ya, 10% untuk panen yang diairi dengan hujan, begitu ya maksudnya. Ya, yang diairi dengan hujan berarti yang tidak yang bukan disirami gitu ya, tapi yang diairi dengan hujan ataupun diairi dengan secara alami ya. Jadi dia nggak kita yang nyirami begitu. Nah, ini 10% ya, 10%. Maksud ini soal bayar zakat ya. Soal bayar zakat dari hasil pertanian. Nah, jadi 10% ya, untuk hasil panen yang diairi oleh hujan. Ya, fi masaqatis sama'. Al-'am lil qalil wal katsir. Maka lafaz ini itu lafaz umum yang mencakup baik panen dikit maupun panen banyak. Pokoknya 10%. Selama ngebayar 10% selama hasilnya itu diairi oleh hujan. Kan begitu. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, lafaz Nabi ini ataupun hadis Nabi yang ini ya, sabda Nabi yang ini itu ditaksis dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsah awsaq sadaqah. Tidak ada sedekah untuk yang hasil panennya nggak nyampe 5 awsaq. Yang berarti ya, ini tidak mencakup yang di bawah 5 awsaq. Maksudnya hadis yang masalah ngeluarin 10% tadi, dimana kan dikatakan kita wajib ngebayar 10% kalau misalkan hasil panen kita itu diairi oleh air tanpa ngejelasin jumlah hasil panennya. Makanya di sini dikatakan al-'am lil qalili wal katsiri, baik hasil panennya sedikit maupun banyak. Namun ternyata ya, lafaz Nabi ini itu ditaksis oleh lafaz Nabi yang lain, di mana Nabi mengatakan laisa fi maduna khamsati awsaq shadaqatun. Tidak ada pembayaran zakat ya, pada apa-apa yang hasilnya itu nggak nyampe 5 awsaq. Ya, 5 awsaq itu berkisar 600 sekian kilo ya. Kalau nggak salah ya 700-an gitu ya, hampir 700 ya. Coba lihat aja, saya lupa berapa ya 5 awsaq itu. Nah, demikian. Ya, awsaq bentuk jamak dari wasak ya. Awsaq bentuk jamak dari wasak. Iya, wasakun. Coba lihat apa bahasa Indonesia wasakun. Ya nggak ada lah ya. Karena wasakun itu kan iya muatan yang ada di dalam bahasa Arab ya. Ya. Nah, di ton ya, diartikan ton ya.
Ya nggak tahu ya apakah konferensinya itu sama dengan ton, ya nggak tahu juga. Cuma jelasnya 5 wasak itu sekitar 600-an sekian gitu ya, 600 berapa gitu, lupa saya. Ya, coba nanti dilihat lagi. Iya, wasak ya. Nah, demikian. Baik. Nah, ini contoh daripada ataupun kejadian pengkhususan hadis oleh hadis. Ya, ini juga bisa. Nah, kemudian jelas ya. Kemudian selanjutnya takhsisul Quran bil qiyas. Ya. Mentaksis Al-Quran, mengkhususkan Al-Quran dengan qiyas. Bisakah ini? Ya, maka kata musannif di sini yajuz, bisa. Ya, jadi yajuzu takhsisul Quran bil qiyas. Qiyas dapat mentaksis, bisa mentaksis Al-Quran. Iya, jauh sekali ya. Namun di sini alasan musannif apa katanya? Li'annal qiyas dalilun syar'iyyun. Ya, karena sebenarnya qiyas itu adalah dalil syar'i. Merupakan bukti syariat. Iya, khitabullah. Ya, jadi qiyas itu adalah khitabullah. Yustanadu ila nafsin min kitabin aw sunnatin. Ya, jadi dalilun syar'i yang disandarkan kepada nas, kitab maupun hadis. Ya. Jadi qiyas itu adalah dalil syar'i yang tersandar kepada yang bersandar kepada istanada ini lazim atau muta'addi. Kalau misalkan ini lazim ya pantasnya dibaca yastanidu ya. Tapi kalau memang ini muta'addi maka dibaca yustanadu ya, dalilun syar'iyyun yustanadu, atau tapi jika dia lazim maka dalilun syar'iyyun yastanidu, bersandar kepada nas dari kitab maupun hadis ataupun hadis. Apa? Bersandar berarti lazim ya, berarti ya lebih pas dibaca yastanidu ya, dibaca ma'ruf jika dia lazim. Jadi dalilun syar'iyyun yastanidu ila nassin min kitabin aw sunnatin. Dalil syar'i yang bersandar kepada nas dari kitab ataupun dari sunnah. Faka'annahuma, maka kata musannif selanjutnya, faka'annahuma humal mukhassisani. Oleh karena itu seakan-akan keduanya itulah adalah si mukhassisnya. Maksudnya Al-Quran dan sunnah itu sendirilah sebenarnya si mukhassisnya, bukan qiyasnya sebenarnya. Ya, sebab qiyas itu adalah dalil syar'i yang tersandar kepada nas dari Quran maupun sunnah. Ya, dari Quran ataupun hadis. Jadi seakan-akan ya si Al-Quran dan hadis itu sendirilah yang sebagai mukhassisnya. Ya, faka'annahuma humal mukhassisan. Jadi seakan-akan keduanya, maksudnya Al-Quran dan hadis itu sendirilah yang menjadi mukhassisnya, bukan qiyasnya. Ya, karena qiyas tadi tersandar ke nas Quran dan sunnah, begitu. Jadi ya seakan-akan si Al-Quran dan sunnah itu sendiri sebenarnya si mukhassisnya, mukhassis Al-Qurannya, kan begitu. Sebagaimana firman contohnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya wadzalika kaqoulihi ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah al-'ammi lil harri wal 'abdi. Nah, di sini firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah lafaz umum yang mencakup non budak dan budak. Non budak itu bahasa Indonesianya apa? Bebas. Lucu ya. Orang yang bebas gitu ngomongnya. Biasanya gitu. Oh enggak, orang yang bebas kan berarti bukan istilah ya. Kalau budak kan ya istilah. Istilah kan. Maksudnya lawan dari budak ada nggak bahasanya? Bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Arab hur ya. Orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Orang yang merdeka biasanya. Saya pikir itu juga bukan istilah ya. Ya, orang yang merdeka ya kan. Kalau ini kan budak ya maksudnya ya. Bukan istilah. Bukan istilah ya. Jadi pokoknya ya non budak lah ya. Jadi non budak maupun budak. Ya. Maka apa? Si penzina tersebut, baik dia berstatus non budak ataupun berstatus budak, ya si penzina tersebut itu dicambuk ya, sebanyak 100 kali. Ya, sebanyak 100 cambukan. Ya, karena lafaznya umum. Dari mana sighah umumnya? Ya, al-istighraqiyah, kan gitu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Nah, maka lafaz ini ya,
firman Allah ini adalah lafaz umum yang mencakup hur dan abad. Orang merdeka ataupun hamba gitu ya. Jadi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Illa anna Allah Ta'ala khassa minhul inath minal abid. Akan tetapi ya, di sana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari permasalahan cambuk mencambuk tadi ya, perempuan yang budak. Ya, perempuan yang budak. Yang isi isi ataupun bunyi firman-nya adalah fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat minal 'adzab. Fa idza uhsinna, jika mereka telah terhitung ataupun maksudnya terjaga gitu ya. Fa idza uhsinna. Ya, apabila mereka sudah dihitung, maksudnya sudah dianggap sebagai istri, mungkin begitu ya. Ya, coba lihat terjemahannya. Fa idza uhsinna. Al-Quran sih. Hah? Ya, Al-Quran. Fa idza uhsinna. Ya, saya pikir maksudnya apabila mereka sudah dianggap sebagai istri ya. Fa idza uhsinna, mereka sudah diperistrikan atau dikawinin. Fa in ataina bi fahishatin, maka jika dia melakukan perbuatan keji, ya, maksudnya ya melakukan perzinahan gitu ya. Karena kita bercerita tentang zina di sini ya. Fa in ataina bi fahishatin, jika si perempuan budak tadi ya, jadi jika perempuan budak tadi itu telah dikawini begitu, lalu dia pun berbuat perbuatan keji, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzabi, maka hukumannya adalah separuh dari apa yang didapatkan oleh perempuan yang bukan budak. Maka dia mendapatkan hukumannya mendapatkan separuh dari apa yang didapatkan oleh perempuan yang bukan budak. Ma'alal muhsanati. Ma'alal muhsanat berarti kembali ke firman Allah yang di atas tadi, yaitu 100. Ya, 100 kali cambukan. Nah, di sini dia ngedapatin 50 kali cambukan minal adzabi, dari apa? Dari hukuman tersebut ya, minal adzabi, dari azab tersebut ataupun hukuman tadi. Nah, di sini kan berarti si Al-Qur'an mengkhususkan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an mengkhususkan Al-Qur'an. Nah, kiasnya di mana? Nah, di sini. Tsumma qisa adz-dzukur 'alal inath bi nafyil fariq wa nisfil haddi 'alal 'abdi aidan. Nah, di sini kita mengkiaskan, karena kan di sini yang dikhususkan ataupun yang ditaksis oleh Allah terhadap firman Allah yang sebelumnya yang ada di atas tadi, az-zaniyatu waz-zani. Ya, jadi firman Allah fa idza uhsinna itu mengkhususkan firman Allah az-zaniyatu waz-zani, yang isi dari benda yang dikhususkan adalah perempuan budak. Nah, namun di sini juga dikiaskan laki-laki yang budak. Tsumma qisa adz-dzukur 'alal inath. Jadi laki-laki budak dalam hal ini juga dikiaskan kepada perempuan budak. Laki-laki boleh juga. Apa ya? Laki-laki bisa juga, maksudnya dikiaskan. Iya, jadi di sini kita mengkiaskan laki-laki yang berstatus sebagai budak ya, terhadap hukum dalam permasalahan zina ini ya, terhadap hukum perempuan yang budak tadi. Yaitu apa? Dengan menafikan al-fariq, perbedaan keduanya. Wa nisfil haddi 'alal 'abdi aidan, dan juga menetapkan hukum yang separuh tadi, ya, menetapkan hukum yang separuh tadi terhadap si budak laki-laki itu juga. Nah, demikian. Jadi di sini artinya apa? Kita mentaksis Al-Quran dengan kias. Ya, mentaksis az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah, itu dengan kias ini tadi, ya, yaitu dengan kias. Artinya kita begini, kita katakan bahwa hukum mencambuk 100 kali itu tidak berlaku pada seorang budak. Ya. Seorang budak walaupun laki-laki. Kenapa? Karena di sini terdapat dalil qiyas, di mana kita mengkiaskan laki-laki ke firman Allah fa idza uhsinna ini. Walau di firman Allah fa idza uhsinna ini
Yang dibahas adalah perempuan budak, bukan laki-laki budak, begitu loh. Nah, jadi itulah kenapa tadi Syekh ataupun musannif mengatakan di atas faka'annahuma humal mukhassisan. Jadi seakan-akan ya sebenarnya si Al-Qur'an itu sendirilah yang mentaksis Al-Qur'an, begitu. Nah, jadi demikian. Mafhum di sini ya. Jadi di sini kita menggunakan qiyas untuk mengecualikan dari permasalahan pencambukan 100 kali tadi. Ya, karena kan di sini lafaznya umum ya, az-zani waz-zaniyatu, tidak memandang apakah dia seorang budak ataupun dia bukan seorang budak, ya, atau non budak. Namun ternyata ini hanya berlaku untuk non budak, tidak berlaku untuk budak. Dalilnya mana? Ya, qiyas. Qiyasnya kemana? Qiyasnya ke firman Allah fa idza uhsinna. Ya, kenapa kita bilang qiyas? Sebab di sini Allah hanya menyebutkan inas. Ya, namun dikiaskan. Ya, wa qisad dzukur ya, dikategorikan juga lah si laki-laki dengan hukum yang sama. Ya, laki-laki si budak maksudnya ya. Yang berstatus budak. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi dia juga tetap dia juga mendapatkan separuh hukuman dibandingkan orang yang merdeka. Ya, lebih enak ya jadi budak. Jadi masing-masing punya kelebihan. Itulah Islam ya. Jadi di sini kebolehan menikahi budak tanpa harus dimerdekakan dulu. Baik. Apakah boleh menikahi budak tanpa harus dimerdekakan dulu? Yang jelasnya memang di dalam firman Allah ya, kalau kita baca kalau kita baca ayat ini pada lafaz-lafaz sebelumnya itu dikatakan gimana lafaznya? Coba lihat ayatnya, lupa pun saya. Surah An-Nisa ini ada lafaz-lafaz sebelumnya yang di situ kalau kira-kira bahasanya saya begini, setelah dapat izin dari tuannya begitu. Yang kira-kira bahasanya saya gitu. Gimana ya? Adzana ahlahu gitu ya. Coba lihat. Ini hadis Al-Qur'an ini fa idza uhsinna ini. Ada lafaz-lafaz sebelumnya. Fa idza uhsinna ini, fa in ataina bi fahishain. Nah, fa'idha uhsin, mana dia fa'idha uhsinnanya? Nah, ini dia. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi aymanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'idni ya ahlihinna. Ya, begitu bahasanya, fankihuhunna bi'idni ahlihinna. Jadi cukup hanya sekedar mendapatkan izin dari tuannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Begitulah. Tapi kalau untuk soal perinciannya kita mungkin bisa lihat di tafsir atau mungkin bisa buka di kitab-kitab fikih kejelasan soal tanpa harus dia merdeka terlebih dahulu. Ya. Nah, demikian. Jadi boleh kita nikahi. Ya, karena di situ dikatakan fankihuhunna bi'izni ahlihinna. Maka silakan nikahi para budak tersebut seizin dengan tuannya begitu. Ya wallahu a'lam. Di situ bahasanya begitu ya. Tuan yang memiliki budak itu begitu. Iyalah tentunya, iya tuan yang memiliki budak tersebut ya. Atau tuan itu sendiri yang menikahkannya? Kalau dia menikahkannya ya dia nggak perlu izin lagi lah, kayak artinya atas izinnya dia lah kan gitu ya. Fankihuhunna bi'izni ahlihinna. Ya silakan dia nikahi kan. Nah, demikian. Kalau budaknya nggak mau dinikahi sama tuannya itu cuma budak. Kalau misalkan dia nggak mau, nggak bisa lah ya, budak nggak bisa nggak mau. Iya, makanya kan di sini kita disuruh minta izin sama tuannya, bukan sama dianya ya. Jadi begitu. Jadi si budak memang nggak bisa nggak mau dalam hal ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kan tuannya dari ini jelek rupanya, jadi dia nggak bisa nggak mau. Iya. Sebab memang begitulah status budak kan. Ngaca lah kalau budak lah gitu. Ya begitulah perihal soal budak ya. Nah, jadi dari lafaz tersebut ya memang tidak ada keharusan dia merdeka terlebih dahulu ya baru bisa kita nikahi. Ya apalagi kalau dia sudah merdeka berarti nggak masuk ke permasalahan ini ya. Jadi memang nggak harus ada status merdeka baru bisa dinikahi ya, tidak ada keharusan demikian. Ya intinya dia tetap menjadi seorang budak lah begitu. Ya wallahu alam, dan saat dia melakukan perbuatan keji maka dia cuma ngedapatin separuh dari iqab tersebut ya, ataupun hukuman itu. Dimana kalau misalkan yang
hur itu ngedapatin 100 cambukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian di sini yang agak sedikit problem di saya adalah lafaz ataupun ungkapan binafyil farid. Apa yang dimaksud dengan kata al-farid yang dimaksudkan oleh musannif di sini itu yang belum begitu terdeteksi. Namun tadi dugaan saya adalah binafyil farid dengan tanpa membedakan, ya, dengan menafikan perbedaan. Tapi saya masih belum kokoh kalau itu yang dimaksudkan ataupun itu maknanya, sebab di sini menggunakan kata al-farid, yakni ini shigha isim fa'il. Jadi sementara kalau menafikan perbedaan bukan isim fa'il, seharusnya binafyil farq, bukan binafyil farid. Nah, ini dengan menafikan yang membedakan, ya, menafikan pembeda. Nah, pembeda di sini maksudnya apa, ya, gitu? Ataukah memang maksudnya pembeda yang dimaksudkan adalah perbedaan antara keduanya, itu yang dimaksud dengan pembeda, kan gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi anggapan saya tadi adalah, ya, yang dimaksud dengan farid di sini adalah farq. Yang dimaksud dengan pembeda di sini adalah perbedaan keduanya, yaitu yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Jadi dengan menafikan, jadi kita mengkiaskan laki-laki, ya, ke perempuan, maksudnya budak laki-laki ke budak perempuan dengan dengan menafikan pembeda, ya, pembedanya, ya. Jadi maksudnya pembeda keduanya, ya. Nah, mungkin begitu yang dimaksudkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang itu yang dimaksudkan, coba nanti antum cari apakah yang membedakan Ustaz, yang membedakan hadis ini, yang membedakan Al-Quran ini terhadap, maksudnya ini hanya khusus untuk wanita, bukan laki-laki, beda ya. Enggak, ini orang yang membedakan. Ini masalahnya kan ada kata-kata nafi, ya, dengan binafyi. Jadi kita mengkiaskan dukur dengan penafian al-farid. Kalau misalkan maksudnya penafian itu ada di dalam ayat tersebut, di dalam firman Allah, ya kita nggak ngedapati penafian di sini. Kan gitu. Jadi kan di sini dikatakan kiaskanlah laki-laki ke perempuan dengan, ya, jadi dengan, ya, jadi pengkiasannya itu dengan atau alat kiasnya, kan gitu lah, ya. Jadi pengkiasannya ini dengan menafikan al-farid. Jadi kalau misalkan dengan menafikan al-farid di sini adalah isi dari firman Allah fa idza husinna, ya kita nggak dapati di sini penafian, kan gitu ya. Jadi ini maksud dengan binafyil farid di sini, ini kayaknya nggak ada hubungan ke ayat, ya, ke ayat yang mengkhususkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya masih belum begitu kokoh sama yang saya yakini tadi, ya, binafyil farid. Cuma kompromi saya hanya ke situ arahnya, karena nggak tahu lagi saya mau kemana diarahkan, gitu. Jadi komprominya adalah binafyil farid. Jadi kiaskanlah, ya, thumma qisa, kemudian kiaskanlah budak laki-laki ke budak perempuan, ya, dengan menafikan, ya, meniadakan pembeda, dengan meniadakan pembeda. Berarti pembeda yang dimaksudkan di sini adalah perbedaan si laki-laki dan si perempuan, begitu ya. Ya, pembedanya adalah soal jenis kelamin, ya, pembedanya si jenis kelamin. Ya, apakah itu yang dimaksudkan? Wallahu a'lam. Karena di sini dikatakan, ya, kiaskanlah dengan, apalagi di sini wanis fil haddi alal abdi, wanis fil haddi, nisf itu ma'tuf dan ma'tuf alaihnya adalah nafi. Jadi binafyil farid wa binisfil haddi, kan gitu ya. Jadi kiaskanlah dengan menafikan farid, ya, dengan penafian farid dan dengan had yang separuh, kan gitu ya, binisfil haddi. Jadi kiaskanlah binisfil haddi, kiaskanlah binafyil farid. Nah, jadi yang nafil farid ini belum begitu duduk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin nanti pada pertemuan berikutnya bisa dapat masukan dari antum, ya, setelah cari-cari ke yang lain, ya, ke sumber yang lain. Ya, tapi jelas soal ini, soal permasalahan maksudnya di mana letak syahidnya, ya. Jadi itulah kenapa tadi musannif mengatakan faka'annahuma humal mukhassisan. Ya, seakan-akan, ya, si Al-Qur'an itu ataupun si hadis itu sendirilah yang menjadi mukhassisnya, pengkhususnya, ya, pentaksisnya, begitu. Nah, demikian. Ya, di mana kita tidak menemukan lafaz budak laki-laki di dalam surah, namun kita mengkiaskannya, sehingga berarti secara nggak langsung kita di sini secara nggak langsung di sini si kias itu mentaksis Al-Quran jadinya, kan gitu.
Ya kan berarti kan begitu ya. Bukan secara berarti berarti di sini si qiyas mentaksis Al-Qur'an yang sebenarnya ya adalah si Al-Qur'an itu sendiri yang mentaksis Al-Qur'an. Nah, kemudian yang terakhir yaitu taksisus sunnah bil qiyas. Kalau tadi di atas taksisul Qur'an bil qiyas, nah ini sekarang si sunnah, si hadis pula yang ditaksis oleh qiyas. Wa kama yajuzu taksisul kitab bil qiyas, yajuzu taksisus sunnah bil qiyas min babi aula. Sebagaimana bolehnya mentaksis Al-Qur'an dengan qiyas, maka mentaksis hadis dengan qiyas yaitu lebih boleh lagi tentunya, kan begitu ya. Ya, min babi aula, ya, kan begitu. Sebab kalau mengkhususkan Al-Quran dengan qiyas saja bisa, ya apalagi mengkhususkan hadis dengan qiyas. Mengkhususkan hadis dengan qiyas, maka tentu lebih bisa lagi, min babi aula. Wa dzalika ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan permasalahan ini ya contohnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ukhidha minal hayy fa huwa mayyit. Ya, pakai contoh yang sebelumnya ini, ma ukhidha minal hayy fa huwa mayyit. Nah, salah satu faedah dari hadis ini adalah bahwa yakunu najisan. Ya kan begitu ya. Salah satu faedahnya bahwa berarti dia menjadi benda yang najis. Thumma khussa minhu. Ya. Kama qaddamna. Ya. Kemudian dikhususkanlah dari hal tersebut sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, as-sufu wasya'ru wal wabaru. Ya kan begitu. Jadi dikhususkanlah dari permasalahan ini, yaitu dari permasalahan ma'ukhidha minal hayy fa huwa mayyit itu, ya sebagaimana yang sudah kita terangkan juga sebelumnya, yaitu as-suf, asy-sya'r, al-wabar. Yaitu apa? Oleh apa dikhususkan oleh apa? Bil Qur'ani. Ya. Fi qaulihi ta'ala, ya karena memang tadi pun dengan Al-Qur'an ya. Wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha athathan wa mata'an ilahin. Ya, kita jadikan sebagai perabotan ataupun perhiasan sampai nggak bisa digunain lagi. Ya. Wa qisa, nah di mana kiasnya? Nah di sini dia ya. Jadi kan ini kalau ini kan bukan kias ya. Ini kan memang Al-Qur'an yang mentaksis hadis. Nah, kiasnya wa qisar rish ala sya'ri wal wabari. Di sini kita mengkiaskan bulu ayam yang juga kategori rambut ya, bahagian daripada bulu lah ya. Dan di sini kita mengkiaskan bulu ayam terhadap sya'ar dan wabar, di mana rish tidak disebutkan dalam ayat. Nah, artinya apa? Berarti kita mengkias, berarti artinya kita melakukan pentaksisan hadis dengan kias. Maksudnya gini, qiyas itu artinya qiyas mengkhususkan si hadis ma ukhidha minal hayy fa huwa mayyit. Ya, berarti qiyas mengkhususkan si hadis. Sebab di sini rish itu kita kiaskan ke sya'ar, wabar dan suf, kan begitu. Wa khussa bihi al-haditsu tsaniyatan. Ini bukti ya. Sekali lagi ini bukti bahwa hadis dikhususkan oleh qiyas. Nah, begitu. Niatan yang kedua kita. Sekali lagi. Iya. Sekali lagi, ini bukti hadis ataupun qiyas mengkhususkan hadis. Maksudnya qiyas itu dapat menjadi mukhassis gitu loh. Ya, wa khussa bihil hadits tsaniyatan. Setelah sebelumnya tadi al-qiyas mukhassisul Al-Qur'an, kan gitu ya. Qiyas menjadi pengkhusus ataupun menjadi pentaksis Al-Qur'an. Nah, di sini sekali lagi qiyas menjadi pentaksis hadis. Wa khussa bihil hadits tsaniyatan. Nah, demikian. Jadi artinya apa? Syekh ini ya terkait kalimat dia wa khussa bihil hadits tsaniyatan ingin menjelaskan bahwa memang benarlah bahwa qiyas dalilun syar'iyyun yastanidu ila nafsin min kitabin aw sunnatin. Wallahu a'lam bissawab. Jadi qiyas itu adalah dalil syar'i yang bersandar kepada nas dari kitab ataupun sunnah. Ya termasuk dalil syar'i. Ya jadi qiyas termasuk dalil syar'i. Nah, begitu. Ya tinggal permasalahannya apakah qiyasnya itu sah
ataukah kiasnya itu batil. Ya, maka tentu ini kita perlu pelajari, dan pelajaran permasalahan ketentuan kias itu kita bisa dapati rumusnya, bisa kita dapati di dalam ya, pembahasan usul fiqih yang nanti insya Allah akan kita bahas. Iya, adalah. Walau mungkin sifatnya pengenalan lah, karena kan ini kan kitabnya lil mubtadi ya. Iya. Iya, khulasah kan ya, al-khulasah. Ya, ringkasan. Ya, khulasatu fi usul fiqih. Jadi kira-kira begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan aja lah ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait al-mutlaqu wal muqayyad. Sebenarnya pendek sih ini, tapi ya pertemuan sekali lagi aja lah ya. Yang mungkin bisa jadi iya. Insyaallah demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.